Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Asmana Putra dari Ilmu Politik angkatan 2021. NPM saya 2021 0110 3010. Saya akan mempresentasikan pada mata kuliah kali ini, yaitu tentang Islam kontemporer. Seperti yang kita ketahui ya, politik itu merupakan ilmu pengetahuan yang sudah lama ada gitu ya, masuk ke dalam ilmu-ilmu yang lama gitu, karena ilmu politik itu menyangkut kehidupan masyarakat atau manusia. Dan saya akan membahas politik Islam. Politik Islam itu berarti politik yang dalam lingkupnya itu Islam. Yang saya ketahui bahwa politik Islam itu mulai terkenal atau lebih terlihat lagi itu ketika Perang Dunia II itu selesai, yang dimana menjadi pelopor negara tersebut ialah Turki pada saat itu. Namun pada saat itu juga politik Islam kian meredup setelah masuknya Perang Dingin ya, antara blok Barat dan blok Timur, yang dimana blok Barat itu terkenal dengan pemikirannya yang kita ketahui itu seperti kapitalis atau demokratis gitu ya. Dengan blok Timur yang kita ketahui pemikirannya itu dengan pemikiran sosialis atau komunis. Maka dari itu negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia itu tertinggal karena Perang Dingin tersebut. Maka dari itu setelah Perang Dingin tersebut, bahkan setelah Perang Dunia Kedua itu, banyak tokoh-tokoh Muslim, politikus-politikus Muslim dengan pemikirannya yang membantu politik Islam agar lebih terkenal ke dunia ya. Di antaranya ada Jamaluddin Al-Afghani, yang dimana kalau ditelusuri biografinya, ia merupakan salah satu dari cucu Nabi Muhammad, karena pada saat kecilnya juga pernah mendapatkan panggilan Sayyid, yang artinya tuan. Itu biasanya dipanggil untuk orang atau golongan-golongan keluarga keturunan Nabi Muhammad. Nah, Jamaluddin ini berusaha mengemukakan pendapatnya tentang politik Islam yang harus seperti apa dijalankan. Dia beranggapan bahwa kitab suci, ajaran filsafat dan ajaran Islam ini menjelaskan bahwasanya dari setiap agama itu saling menyerupai satu sama lain dan secara fundamental tidak cocok dengan filsafat. Peran agama ini memberikan iman dan serta kepercayaan, lalu peran filsafat itu fungsinya untuk membebaskannya secara keseluruhan. Pemikiran ini dalam bidang politik itu, Jamaluddin Al-Afghani membuat gerakan-gerakan yang bernama gerakan Islah, yang dimana gerakan itu adalah suatu gerakan yang lahir karena adanya pemikiran dari setiap tokoh yang ada di Mesir. Tujuan dari Islah ini adalah membawa perubahan demi terwujudnya Islam yang modern ya, kemajuan Islam pada saat itu. Lalu selanjutnya ada Muhammad Abduh. Nah, kalau Muhammad Abduh ini, ia lahir pada tahun 1849 di Mesir. Dalam silsilah keluarganya juga dia berhubungan dengan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Semasa kuliah di Al-Azhar, beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang tadi kita jelaskan. Lalu Muhammad Abduh ini terkesan sama pemikirannya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, karena dia terkesan, dia itu membawa beberapa pemikirannya hampir mirip ya dengan Jamaluddin Al-Afghani ini. Muhammad Abduh ini berpikiran bahwa setiap negara itu, ia percaya bahwa negara memiliki hukum yang sesuai dengan basis budaya dan politik yang berlaku. Karena perbedaan geografi, perdagangan, dan pertanian, legislator tidak harus meniru peraturan undang-undang di negara lain mengenai bentuk perundang-undangan
secara umum bagi suatu bangsa harus mencerminkan watak masyarakatnya. Oleh karena itu pendidikan menjadi prioritas utama agar dapat dicapai untuk berkembangnya ilmu politik Islam ini ya, politik Islam kontemporer ini. Fungsi hukum hanya untuk memelihara kondisi pada saat itu yang ada, bukan untuk mengubahnya. Sementara itu mengubah dan adat dan moral masyarakat serta menyelaraskannya dengan tujuan hanya dapat dicapai oleh pendidikan, bukan hukum. Nah, sebab itu seseorang tidak boleh mengorbankan tanah airnya bagaimanapun keadaannya, dan ia tidak boleh mengorbankan bahasa, agama, moral, dan tradisi bangsanya karena ia harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Lalu ada tokoh selanjutnya itu Rashid Ridho, yang dimana pemikiran politiknya ia menjauhkan berbagai mistis, hal-hal mistis, tahayul seperti itu, karena harus kembali pada ajaran-ajaran Islam yang dimana mutu pendidikan itu harus ditingkatkan menjadi fokuskannya. Karena demi perkembangan Islam itu sendiri, makanya ia beranggapan bahwa ajaran Islam itu sendiri harus dijalankan, harus diamalkan dengan baik, dan tidak boleh mempercayai tahayul, hal-hal mistis dan segalanya gitu ya. Karena menurut dia politik Islam zaman dulu itu sudah sangat baik ya, dari zaman kerajaan-kerajaan masih berdiri seperti itu. Selanjutnya ada tokoh Ikhwanul Muslimin, itu ia memiliki pemikiran politik bahwa kita adalah bangsa yang tidak tenar karena tidak memiliki ketenaran atau reputasi selain Islam. Ada Islam dan akidah, ideologi dan perbuatan. Kedua, bahwa Islam adalah solusi bagi semua masalah umat, politik, ekonomi, masyarakat di dalam dan di luar. Tiga, bahwa Islam akan membuat semua orang bekerja, bahwa setiap siswa membutuhkan uang, bahwa setiap petani membutuhkan tanah, bahwa setiap warga negara membutuhkan tempat tinggal dan pasangan stabilitas kehidupan yang bermartabat bagi setiap manusia. Empat, bahwa penguasaan dan perampasan suatu negara tidak akan berakhir kecuali dengan pengibaran bendera Islam dan janji jihad. 5. Bahwa persatuan negara Arab hanya dapat dicapai melalui Islam. 6. Upaya mendirikan pemerintahan Islam adalah suatu kewajiban. 7. Harta milik negara Islam ini merupakan suatu keharusan dibandingkan dengan harta benda lainnya. 8. Islam memberikan setiap warga negara hak untuk beribadah, kebebasan keamanan dan kegiatan, serta untuk bebas mengungkapkan pendapat dan argumen. Yang ke-9, bahwa hanya dengan pendapat Islam, persatuan umat memiliki derajat kekuatan yang tinggi dalam materi dan tidak berwujud produksi dan kontribusi serta distribusi kekayaan yang adil. Lanjut ke tokoh selanjutnya, itu ada Al-Maududi, yang biasa dipanggil itu Sayyid Abu Al-Maududi, telah menjadi tokoh penting dalam kebangkitan Islam kontemporer dekade terakhir ini. Ia dilahirkan dalam keluarga syarif yang dimana letaknya di India Utara, Muslim India Utara, di Aurangabad, India Selatan pada 25 Desember tahun 1903. Kedekatan keluarga dengan warisan kekuasaan Muslim ini dan kebenciannya dia terhadap Inggris menimbulkan pemikiran-pemikirannya tentang gagasan-gagasan ilmu politik kontemporer, ilmu politik Islam kontemporer. Yang pertama, Islam adalah seluruh negara yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek. Aspek itu berarti aspek kehidupan manusia dan yang lain-lain ya, semua aspek. Yang kedua, kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan. Yang ketiga, sistem politik Islam adalah sistem universal. Konsep dasar negara Islam menurut Al-Maududi itu ada beberapa, yaitu sistem negara Islam tidak disebut demokrasi. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam. Kekuasaan negara dijalankan oleh 3 lembaga atau badan kepala negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kelima, anggota majelis syuro terdiri dari warga muslim, dewasa dan laki-laki yang dianggap soleh dan terlatih. Ya, berarti dari kalangan ulama ya. Terus nomor 6 tuh ada 2 kategori warga negara Islam, yaitu mereka yang beragama Islam dan non-muslim. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.